Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai, di sini kami akan membuat podcast bisik. Apa tuh? Bincang asik bersama kami. Saya Jusnita Asbiasibuan dengan NIM 2210473. Dan saya Salsa Satriani Setiawan dengan NIM 2100536. Oke, perkenalkan kami dari jurusan manajemen. Oke, sebelum kita masuk podcastnya, lebih baik kita bincang-bincang dulu ya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik. Kalau Hasbi sendiri bagaimana? Kalau kabar Hasbi sendiri, alhamdulillah baik. Oke, kan gini kabar kita baik ya semuanya Kak, alhamdulillah. Jadi kalau melihat kabar kita baik, tapi melihat perekonomian kita saat ini enggak sepertinya. Wah, benar sekali nih. Perekonomian kita mungkin bisa dikatakan tidak baik-baik saja ya. Nah, jadi gimana tuh Kak? Kenapa kok bisa kayak gitu ya Kak? Nah, mungkin banyak isu-isu sekarang tuh adanya kenaikan harga kali ya. Nah, kenaikan harga ini tuh sering disebutnya inflasi. Nah, kamu tahu gak sih apa penyebab kenaikan harga itu tiap tahunnya bisa naik? Kalau itu kurang tahu Kak. Nah, Kenapa tuh Kak? Ya, contoh kecilnya nih, waktu dulu mungkin kita melihat atau kita jajan gorengan itu satunya 500 perak gitu. Bener kali itu. Tapi sekarang Iya. udah harganya mulai 1.000, malah ada yang 2.000. Itu kan seiring berjalannya waktu harga itu terus menaik. Nah, ada sebenarnya 3 faktor atau 3 penyebab yang menyebabkan harga-harga itu naik. Yang pertama itu karena kebutuhannya yang naik atau disebut dengan demandful inflation. Nah, kemudian yang kedua itu karena adanya biaya produksi yang naik atau costful inflation, dan yang ketiga itu ada built-in inflation. Nah, contoh dari demandful inflation atau yang kebutuhannya itu naik, yang pertama misal kita waktu pandemi kan di rumah aja nih ya. Nah, kemudian setelah beberapa lama mulai new normal, terus orang-orang juga bekerja kembali normal dan banyak yang melakukan meeting atau nongkrong-nongkrong di kafe, kemudian pengeluaran atau kebutuhan kita terhadap kopi dan teh itu meningkat. Nah, itu tuh meningkatkan data consumer spending masyarakat di Indonesia begitu. Oh, jadi yang pertama itu karena harga inflasi, yang kedua tadi karena biaya ya Kak? Iya, biaya yang ketiga produksi, tadi dan yang gara-gara terakhir itu ada built-in inflation. inflation lah pokoknya ya. Ya, Akhirnya ada Oke, 3. ada 3. Inflasi, kenaikan biaya, baru inflasi itu. Oke. Jadi gimana nih Kak solusinya untuk menghadapi harga-harga yang naik melihat kondisi kita yang saat ini? Bener banget nih, kita sebagai mahasiswa harus peka. Apalagi kita mahasiswa FEB gitu ya, yang berbau ekonomi-ekonomi nih. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan dan yang paling penting itu sebenarnya dari diri kita, jangan panik. Karena kan mungkin banyak isu-isu resesi 2023 gitu. Nah, sebenarnya kita jangan terlalu panik gitu. Karena apa? Karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap kita. Misalnya saja banyak waktu tahun sebelumnya gitu ya, kita melihat ketika orang-orang itu terpuruk akan ekonomi, mereka bertindak untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, itu kan sebaiknya kita cegah, kita mulai mengandalkan diri, kemudian juga kembali berpikir positif. Nah, itu buat dari diri sendiri. Kemudian tips yang keduanya itu adalah kita harus memiliki strategi. Karena ketika kita tahu nih kalau kemungkinan harga terus akan naik, yang pertama yang dari hal terkecil adalah kita mulai mencek anggaran kita. Kita harus tahu nih alokasi pengeluaran kita, pemasukan kita itu berapa. Nah, setelah kita tahu, terus kita lihat antara kebutuhan dan keinginan. Nah, dari situ kita harus bisa mengalokasikan anggaran yang kita punya itu dengan sebaik mungkin. Jadi jangan kita itu hanya mementingkan keinginan daripada kebutuhan, seperti itu. Oke. Manfaatnya besar banget ya dikasih tahu oleh kakak kita ini ya. Nah, iya. Jadi kalau dari kita lihat ya kesimpulannya, melihat ke harga-harga kita naik, kita itu mengapa bisa naik? Karena disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama harga inflasi yang naik, kedua harga biaya produksi yang semakin meningkat. Yang ketiga tadi ada Built-in inflation. Oke, yang ketiga. Dah, untuk mengatasi solusinya itu gampang banget. Yang pertama itu kita itu jangan gegabah. Yang kedua itu kita ada caranya berstrategi. Kita itu harus mempunyai strategi walaupun dalam kondisi apapun untuk menghadapi keekonomian kita yang
tidak tahu akan kedepannya bagaimana. Nah, mungkin dilanjut nih buat kita bagi mahasiswa gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan dari sekarang? Yang paling penting adalah kita memiliki penghasilan lain. Nah, dengan cara apa? Dengan salah satunya kita bisa berjualan kecil-kecilan atau menjadi reseller. Kita sendiri mungkin udah praktek gitu ya bagi mahasiswa FPEB gitu, praktek berjualan langsung. Nah, itu tuh sebenarnya memiliki manfaat yang baik bagi kita ke depannya karena dapat menjadi peluang kita untuk dapat penghasilan dari berjualan tersebut. Sebelumnya terima kasih ya Kak atas ilmunya nih, udah sharing-sharing sama kami. Dari dapat manfaat banyak ini untuk menghadapi situasi ekonomi kita yang tidak stabil untuk kedepannya, kita yang nggak tahu ya. Jadi sebelumnya terima kasih untuk Kak Salsa udah memberikan sharing-sharingnya. Ya, terima kasih juga. Untuk ini kami mengakhiri podcast kami dulu ya. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya.